Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi yang ada di bab 1. Yang pertama adalah pertumbuhan, peluruhan, dan bunga. Nah, dari ketiga poin tadi, agenda yang akan kita bahas yang pertama adalah pertumbuhan, yang kedua adalah peluruhan, yang ketiga bunga tunggal, dan yang keempat adalah bunga majemuk. Kita mulai dari pertumbuhan dan peluruhan. Kita bahas dari pengertiannya. Pertumbuhan merupakan kenaikan nilai suatu besaran terhadap besaran sebelumnya, sedangkan peluruhan merupakan penurunan atau pengurangan nilai suatu besaran terhadap besaran sebelumnya. Jadi, kalau pertumbuhan adalah kenaikan, sedangkan peluruhan adalah pengurangan atau penurunan. Nah, ini adalah rumusnya. Pn sama dengan P0 dikalikan 1 ditambah B pangkat N, di mana P0 adalah basis atau keadaan awal, P0 ini keadaan awal, Pn adalah keadaan setelah atau keadaan akhir, sedangkan N ini adalah waktu pertumbuhannya, dan B ini adalah prosentase pertumbuhan, atau nanti kita kalau ada persen-persennya itu adalah B, biar kalian gampang seperti itu. Dan peluruhan rumusnya seperti ini. Pn sama dengan P0 dikali 1 min B pangkat N. Jadi yang membedakan cuma ini aja. Pertumbuhan dia plus ditambah B, dan peluruhan dia dikurang B. Yang membedakan hanya itu saja. Kita masuk ke contoh. Seperti biasanya kita buat dulu ringkasannya. Nah, dari sini terlihat bahwa pertumbuhan dia tandanya plus, kalau peluruhan dia tandanya minus, cuma itu yang membedakan. Ini dia contohnya. Sensus penduduk pada tahun 2010, penduduk Pabuaran 200.000 orang. Banyak penduduk setiap tahunnya bertambah 10%. Nah, ini yang menandakan bahwa dia pertumbuhan bertambah 10%. Dari banyak penduduk pada tahun sebelumnya. Tentukan banyak penduduk pada tahun 2021. Rumusnya sudah pasti yang ini karena dia pertumbuhan. Kita cari dulu unsur-unsurnya. P0 apa, B nya berapa, dan N nya berapa. Kita jawab. N nya sama dengan 2021 dikurang 2010, maka dia 11. Jadi periodenya dia 11 tahun karena kita mau menghitung pertumbuhan dari 2010 ke 2021. Setelah itu B nya, B itu prosentase pertumbuhan 10%. Kenapa jadi 0,1? Karena dia dibagi 100. Persen itu per 100, maka 10 dibagi 100 0,1. Dan P0 atau keadaan awal dia 200.000 jumlah penduduknya. Kita masukkan rumusnya dan kita masukkan yang sudah kita ketahui ini. Jadinya nanti seperti ini. Dan 1 ditambah 0,1 kita operasikan jadi 1,1 pangkat 11. 1,1 pangkat 11 jadi 2,85. Dikalikan dengan 200.000 hasilnya ini. Seperti itu ya. Kita masuk ke contoh yang peluruhan. Pada bulan Januari terdapat pasien positif 100 orang. Karena vaksinasi setiap 2 bulannya pasien positif berkurang. Nah, ini tandanya berkurang 5%, berarti dia peluruhan. Berdasar. Jadi berapakah pasien positif setelah 10 bulan? Kita jawab. N nya 10 dibagi 2 sama dengan 5. 10 ini dapat dari mana? Karena kita mau nyari 10 bulan. Kenapa dibagi 2? Karena vaksinasinya berlaku setiap 2 bulan sekali, maka dia dibagi 2 sama dengan 5. B sama dengan prosentasenya 5%, 0,05 dibagi 100 seperti yang ini. Sedangkan P0 nya adalah 100 orang. Kita masukkan ke rumus yang ini. Kita tulis dulu rumusnya, dimasukkan. P0 100, 1 tetap, B nya 0,05, N nya 5. Kita operasikan. 1 dikurang 0,05, 0,95. Dipangkatkan dengan 5, hasilnya 0,77. Dikalikan dengan 100, 77. Jadi seperti itu. Nah, kita lanjut ke bunga tunggal. Pengertian dari bunga tunggal adalah bunga yang setiap bulannya selalu dihitung dari modal awal.
Misalkan saya punya contoh, kita punya tabungan 1000, dapat bunga 50% setiap bulannya. Maka jika modal kita 1000, maka bunga kita jika 50% adalah 500. Saldo kita 1500. Dan pada bulan kedua kita menghitungnya tetap dari modal awal, yaitu 1000, dan bunga bulan kedua 500. Saldo kita jadi 2000. Bulan ketiga juga sama, modalnya 1000, bunga kita 500, saldo kita jadi 2500, dan begitu seterusnya. Jadi dia dihitung dari modal awal. Modal awalnya 1000. Jadi bulan keberapapun modal awalnya tetap 1000. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang dimana periode bunga di periode saat ini akan menjadi modal pada perhitungan bunga di periode selanjutnya. Contoh, saya punya tabungan 1000, bunganya 50%. Jadi dia menanjak seperti ini grafiknya. Nah, kita mulai. Kita modal awal tabungan kita 1000, bunganya 50% 500, maka saldo kita 1500. Nah, jadi modal di bulan kedua kita 1500. Jadi modal ditambahkan bunga menjadi modal di bulan selanjutnya 1500, bunganya 50%. Jadi bunga di bulan kedua 750. Nah, berarti saldo kita menjadi 2250. 1500 ditambah 750, dan ini akan menjadi modal bulan selanjutnya 2250. 50%-nya 1125, dan saldo saya kan menjadi 3375. Saya tidak mengambil modal perhitungan bunganya dari sini lagi, tapi dari sini. Modal terakhir dan bunga terakhir dikumulasikan atau dijumlahkan. Maka bulan keempat modal kita adalah 3375, bunganya segini. Jadi yang membedakan adalah kalau bunga tunggal kan dia modalnya selalu sama di setiap bulannya 1000, 1000, 1000, 1000. Tapi kalau di bunga majemuk, dia bunganya ini akan menjadi modal juga di bulan berikutnya. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan ke rumusnya. Rumus bunga tunggal dan majemuk. Nah, tunggal yang sebelah kiri ya. Jika bunga itu dihitung per tahun, maka rumusnya seperti ini. Biar gampang, B sama dengan mid MI dikali T, M dikali I dikali T per 100. Ini per tahun. Bagaimana jika per bulan? Tinggal dikalikan 12 saja. Bagaimana jika per hari? Tinggal dikalikan dengan 360. Karena kan dalam satu tahun ada 360 hari. Ini kenapa 12? Karena dalam setahun ada 12 bulan. Keterangannya, B itu bunga, BM itu modal, I itu adalah prosentase, dan T adalah waktu atau periodenya. Sedangkan bunga majemuk, kita karena tadi kan kita modalnya itu beda-beda. MT atau modal di periode T sama dengan 0 dikalikan 1 ditambah I per 100 dikali T. Ini untuk menentukan modal bunga majemuk, sedangkan untuk bunganya kita pakai MT sama dengan MT dikali I dikali T per 100. Nah, sama kayak tadi, kita masuk ke contoh. Kita buat dulu ringkasannya dari rumus-rumus yang tadi. Contohnya seperti ini. Bakri meminjam uang di bank sebesar 3 juta dengan bunga tunggal sebesar 9% per tahun. Besar bunga yang harus dibayar Bakri setelah 3 tahun adalah, jelas kita rumusnya pakai yang per tahun. B sama dengan MIT per 100. Nah, kita cari dulu. M nya itu 3 juta modalnya, I itu persentasenya 9%, T itu waktunya 3 setelah 3 tahun. Kita
kita masukkan rumusnya, dan ini kita masukkan ke rumus. 3 juta dikali 9 dikali 3 per 100, maka 81 juta per 100. Kalau seperti ini kita coret saja, nolnya 2 hilang, atas hilang, jadi 810.000. Jadi bunganya yang harus dibayar selama 3 tahun adalah segini. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Faris menabung uang di bank sebesar 2 juta dengan bunga majemuk sebesar 4% per triwulan atau per 3 bulan. Besar modal setelah dibungakan selama 2 tahun adalah, nah kita jawab, berarti yang dicari adalah besar modal setelah 2 tahun. Jelas yang ini, modal ke T atau periode ke T. Nah, kita cari dulu unsur-unsurnya. M0 atau modal awal adalah 2 juta, jelas. I 4%, jelas. T nya 24 dibagi 3 sama dengan 8. Dari mana 24? 2 tahun. 1 tahun kan 12 bulan. 2 tahun berarti 24 bulan. Nah 3 ini dari mana? Per triwulan, per 3 bulan. Jadi dibagi 3 sama dengan 8. Jadi dia dapat 8 kali bunga. Kita masukkan rumusnya. Kita sudah tahu unsur-unsurnya, tinggal kita masukkan saja. M0 2 juta, I nya 4, T nya 8. Ini kita operasikan. Jadi 1,04 dapat dari mana? 4 dibagi 100, 0,04 ditambah 1, 1,04. Maka 8 nya turun. Kita operasikan 1,04 pangkat 8, hasilnya ini 1,36 sekian. Kita kalikan dengan 2 juta, hasilnya 2.737.138,100 dan seterusnya. Ini bisa kita bulatkan menjadi 2.737.138. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih, semoga bisa dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.